Saudara, Polri membuka penyelidikan baru untuk mengungkap kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal ini karena ada 3 hasil visum yang berbeda terhadap para korban. Mabes Polri membuka penyelidikan baru untuk mengusut kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan oleh ayahnya pada Kamis 14 Oktober kemarin. Penyidik Mabes Polri akan mendalami hasil visum mandiri ibu korban yang menyatakan ada perbedaan hasil dari visum sebelumnya. Penyidik nanti adalah hasil pemeriksaan dari tempus atau waktu tanggal 25 sampai diperiksanya ketiga korban tersebut di tanggal 31. Kenapa? Karena disampaikan bahwa pemeriksaan visum tanggal 9, dokter menyatakan tidak ada kelainan. Pemeriksaan yang kedua tanggal 24, dokter menyatakan tidak ada kelainan. Kemudian pemeriksaan medis oleh ibu korban di tanggal 31 menunjukkan ada katakanlah kelainan. Kami tidak sampaikan vulgar karena visum ini tidak bisa dibuka ya. Tidak bisa dibuka secara vulgar. Kepolisian kini bahkan membuat laporan polisi tipe A. Penyelidikan difokuskan dalam rentang waktu 25 hingga 31 Oktober 2019. Dalam program Sapa Indonesia, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengapresiasi kepolisian membuka kembali kasus ini. Jadi saya kira kita patut sekali mengapresiasi bahwa ini buka kembali dan memang itu yang diinginkan juga oleh keluarga dan tim kuasa hukumnya ya. Dan harapannya kalau dibawa ke pusat begitu, tadi kan sebenarnya Pak Beni sudah memberikan kata kuncinya. Yang pertama kompetensi ya sebagai Kompolnas, misalnya Pak Beni yang paham betul bicara punya. Tapi kompetensi itu sangat bisa kita perhatikan misalnya ketika pada laporan yang pertama dengan tindak lanjut di level provinsi saja dari kabupaten ke provinsi itu sudah ada perbedaan dalam hal profesionalisme. Padahal ini lagi-lagi pendekatannya khusus kalau kita bicara kekerasan seksual. Tapi yang kedua juga ketika dibawa ke pusat atau jajaran yang lebih tinggi, harapannya tentu potensi benturan kepentingan yang sangat mungkin timbul memang kalau di lokasi yang sama itu juga bisa diminimalkan. Sebelumnya ada 3 visum yang telah dilakukan pada 3 anak korban dugaan pemerkosaan. Dari hasil visum kepolisian yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober dan 24 Oktober 2019, pihak dokter tidak menemukan kelainan. Sementara pada tanggal 31 Oktober 2019, pemeriksaan medis dilakukan oleh ibu korban dan menunjukkan ada kelainan. Selanjutnya, polisi akan memeriksa dokter yang melakukan pemeriksaan medis terhadap korban pada tanggal 31 Oktober. Ketua Komnas Perempuan Andri Yetriani dalam program Rosi mengatakan, kasus ini sebetulnya masuk dalam kasus dugaan pemerkosaan. Namun polisi merujuk kasus ini menjadi dugaan pencabulan. Padahal penyebutan kasus dugaan pemerkosaan ini berdasarkan keterangan langsung dari korban. Ada perbedaan pandang tentang perkosaan dan pencabulan. Kalau kita menggunakan definisi yang sebetulnya telah diadopsi secara global, maka baik itu penetrasi vaginal, oral maupun anal, semuanya merupakan bentuk perkosaan. Dan sebetulnya sekarang ini juga sudah didorong untuk tidak melihat hanya sekedar pada penetrasinya saja. Ketika penetrasi menjadi satu-satunya pembuktian bahwa telah terjadi tindak perkosaan itu. Nah, di dalam KUHP kita itu sebetulnya bercampur antara peristiwa perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Nah, ini yang menyebabkan seringkali terjadi perbedaan pandang termasuk dalam pemberitaan, misalnya seperti yang tadi disampaikan. Tetapi kalaupun dengan peristiwa pencabulan itu sendiri dan mengandaikan ataupun hanya mengandalkan sebuah visum yang sebetulnya bisa punya hasil yang berbeda ketika rentang waktunya
menjadi berbeda, itu juga jadi masalah buat korban. Karena untuk korban kekerasan seksual, itu mereka butuh waktu untuk bisa melaporkan atau menceritakan peristiwanya. Jadi kalau misalnya ada hasil visum yang dipegang oleh polisi sebagai landasan untuk menghentikan penyelidikan, telah diperiksa korban hidup sesuai identitasnya, berjenis kelamin bla bla bla, tidak ditemukan kelainan, selaput darah utuh atau intact, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, perlukaan pada bagian tubuhnya, korban tidak mendapatkan perawatan, itu belum tentu valid juga. Belum tentu, karena tadi itu kalau misalnya yang dipandang hanya penetrasi vaginal, maka dianggapnya seolah tidak terjadi apapun kan. Tapi kalau kita bisa memperluas definisinya gitu, melihat pada definisi internasional ataupun ketika diproses menjadi tindakan pencabulan, maka yang diperiksakan tidak hanya sekedar penetrasi vaginalnya gitu. Dengan adanya supervisi hasil visum oleh tim penyidik Mabes Polri, diharapkan ada kejelasan dalam kasus dugaan pemerkosaan 3 anak ini. Penyelesaian kasus segera terang benderang dan penyelidikan diharapkan tetap pada perspektif korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi memastikan akan membuka penyelidikan baru kasus ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abrianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Abrianto. Lantas selanjutnya bagaimana kelanjutan proses hukum dalam kasus ini, Abri? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Sejauh ini mengenai kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung dari ketiga korban ini yang terjadi tahun 2019 lalu di Luwu Timur, Sulawesi Selatan hingga saat ini terus berlangsung, dan hingga saat ini sendiri tim asistensi pengutusan kasus dugaan pencabulan membuat laporan polisi tipe A atau yang dibuat tim penyidik laporan polisi tertanggal 12 Oktober 2021 untuk menyelidiki perbedaan data yang didapatkan oleh pihak kepolisian dan juga data yang diberikan oleh pelapor, dalam hal ini ibu kandung dari ketiga korban sendiri. Mengapa demikian, Mercy dan juga saudara? Dikarenakan sebelumnya pada tahun 2019 pihak kepolisian sudah melakukan visum pertama terhadap ketiga korban di salah satu puskesmas di Luwu Timur. Dan hasil visum sendiri mengatakan bahwa tidak adanya luka ataupun tanda-tanda pelecehan seksual ataupun pencabulan, dugaan pencabulan yang terjadi terhadap ketiga korban. Lalu selanjutnya pihak kepolisian pun melanjutkan pemeriksaan di rumah sakit besar, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, untuk mengetahui hasil yang lebih lanjut. Dan hasil dari pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar juga menunjukkan hasil tidak adanya tanda-tanda bekas luka ataupun peradangan yang terjadi di alat vital ketiga korban. Namun pelapor sendiri, dalam hal ini ibu korban, tidak puas dengan hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu ibu kandung dari ketiga korban ini melakukan atau membawa anaknya ke Rumah Sakit Vale Sorowako dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak dokter. Dan dari pemeriksaan itu, dokter mengatakan bahwa adanya peradangan di alat vital ketiga korban saat ibu kandung dari ketiga korban ini membawa ketiga anaknya di Rumah Sakit Vale Sorowako di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mercy dan juga saudara, sejauh ini pun inilah yang menjadi perbandingan data yang akan diselidiki oleh pihak kepolisian Mabes Polri, di mana ada 4 tim audit dari Mabes Polri yang mendampingi kepolisian Polda Sulawesi Selatan untuk menangani kasus ini. Namun sejauh ini Mercy dan juga saudara, pihak kepolisian terus menunggu beberapa bukti data yang akan diserahkan ke pihak polisian dari kuasa hukum, dalam hal ini LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar. Karena sejauh ini juga LBH Kota Makassar menyayangkan langkah kepolisian dengan beberapa bukti atau barang bukti yang telah diberikan oleh pihak LBH sendiri kepada kepolisian. Namun hingga saat ini juga kasus ini belum dilakukan langkah selanjutnya untuk dilakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, yaitu dalam hal ini ayah kandung ketiga korban itu sendiri. Mercy. Terdapat perbedaan hasil visum. Lantas apakah sudah ada pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan visum, Abre?
Ya, Mercy dan juga saudara, data yang kami himpun di lapangan sejauh ini memang dari informasi Mabes mereka sudah mengambil keterangan awal. Nah, inilah yang nantinya akan dilanjutkan untuk pelanjutan penyelidikan mengenai perbedaan hasil visum yang didapatkan oleh pihak kepolisian dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter saat ibu ketiga korban ini membawa secara mandiri anaknya untuk dilakukan pemeriksaan atas kasus dugaan tindak pencabulan terhadap ketiga anaknya yang terjadi di tahun 2019 yang lalu. Mengapa demikian kami katakan kasus pencabulan? Karena memang sebelumnya Mercy dan juga saudara, ibu pelapor sendiri, ibu ketiga korban sendiri dalam hal ini, ibu ketiga korban melaporkan ke pihak kepolisian bahwa ketiga anaknya maksud kami telah terjadi atau mengalami kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dan juga untuk pandangan LBH sendiri atau kuasa hukum, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan kasus ini bisa sebagai kasus persetubuhan yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya atau bisa dikatakan sebagai kasus pemerkosaan. Dan hingga sejauh ini Mercy dan juga saudara, kami masih menunggu informasi lanjutan dari kasus ini mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri yang mendampingi Kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Namun kembali lagi kami tegaskan Mercy dan juga saudara, sejauh ini juga dari pihak kepolisian masih terus menunggu barang bukti atau data-data terbaru yang dapat diserahkan ke pihak kepolisian dari kuasa hukum ketiga korban. Dalam hal ini yang melapor ialah ibu kandung ketiga korban tersebut yang berinisial RS. Dan sejauh ini pun juga kami masih menunggu hasil atau informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abrianto Jabri langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.